sejahtera bagi kita semua. Kembali saya Pendeta Imam menyapa saudara-saudari sekalian di dalam sapaan Gembala saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah kami saat kami mau merefleksikan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita saat ini terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sangat mungkin sedang berada dalam kondisi yang lelah, berat, sedih, terluka, menangis ke siapa? Beban kok tidak berkurang malah bertambah. Tak apa, kita merasa sedih, berat, gagal dalam kehidupan. Banyak orang berkata, kamu bisa apa? Mungkin dari kita kecil. Jadi orang jangan cengeng ketika kita nangis. Ini aja payah. Atau masa sih kamu gak bisa? Sehingga kita ngeri dan takut. Kalau kita merasa payah, sedih, terluka, kita merasa gagal, kita menolak semua itu. Saudara-saudara yang terkasih, gak apa-apa kita merasa sedih, merasa gagal, bahkan merasa stres dan depresi. Bukan hal yang jelek, bukan hal yang payah. Bukan berarti saudara menjadi orang yang buruk ketika saudara merasakan stres dan depresi. Tetapi ketika kita menyadari itu dan kita berkata kepada Tuhan, itu adalah langkah di mana kita membuka gerbang seperti pintu yang sudah tergembok sekian lama dan tertutup. Kita buka itu dan berkata kepada Tuhan, aku lelah Tuhan, aku capek, aku depresi, aku stres. Tapi saudara, jangan pernah menghentikan langkah Tuhan untuk menjamah dan membaru saudara. Seperti orang yang pergi ke dokter saya sakit, butuh obat. Lalu si dokter periksa dan kasih obat. Kita ambil. Tapi sampai rumah, kita letakkan. Kita minum 1-2 kali, habis itu kita lupa. Bahkan kita nggak mau, aku udah lebih segar. Padahal penyakitnya belum sembuh. Kadang dalam hidup kita, bukan kita tidak bisa bahagia. Bukan tidak bisa hidup kita semarak. Tetapi kita membuat karya Tuhan dan menyetop karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhannya yang stop. Kita tahu kita stres, kita tahu kita depresi, kita tahu kita payah, kita tahu kita sedang berbeban berat, kita lagi terluka. Tapi kita menolak. Maka ada langkah yang kedua. Selain kita berkata, Tuhan aku sedang payah. Aku stres dan depresi. Aku terluka dengan sangat. Langkah yang kedua adalah sudah kita buka hati kita persilakan Tuhan membaru hidup kita. Dan yang ketiga, ayo ikut bersama dengan Tuhan. Di pembacaan firman Tuhan kita diingatkan, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan bukan karena ngeri, oh nanti dihukum, tetapi takut akan Tuhan karena merasakan keterpesonaan hidup kepada Tuhan. Seperti orang yang tadi buka gerbang, Tuhan tolong saya. Dan kita tahu bahwa kita punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita dengan sangat luar biasa. Dan kita minta Tuhan tolong saya. Tapi apakah kita suka akan perintah, akan segala perintah? Ya, aku tahu Tuhan bahwa aku harus berdoa kepada orang yang menganiaya aku. Tapi boleh nggak ya doanya itu Tuhan supaya dia dihukum berat? Dia mengalami hal yang tidak enak. Padahal kata Tuhan, berkatilah dan berdoalah bagi mereka. Suka akan hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan berarti kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ngikutin caranya Tuhan. Bukan Tuhan yang kita paksa ngikutin caranya kita. Banyak orang yang tahu sekali bagaimana pemulihan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, sehingga dirinya tidak merasa beban atau merasakan keterpaksaan. Tetapi merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, merasakan bahagia dalam hidupnya. Ikutin maunya Tuhan. Jangan ngeyel. Kalau Tuhan bilang berdamailah, ya berdamailah. Jalani itu dengan ikhlas. Apa dampaknya? Kita akan tidak hanya bahagia, tetapi kita sekar. Kalau orang tua hidupnya sukacita dan bahagia dan sekar, maka orang tua itu akan menjadikan kesegaran bagi anak-anak dan cucunya. Bahkan jadi teladan yang hidup. Setiap kita hari ini membutuhkan kebahagiaan itu. Banyak orang yang tanpa sadar, bahkan mungkin dengan sadar membutuhkan pemulihan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ikutilah maunya Tuhan Yesus. Takutlah akan Dia. Senanglah dengan segala perintahnya. Sekalipun kita merasa payah, merasa sakit, merasa tidak siap, merasa menolak sebagai manusia. Kita tahu kedagingan kita berlawanan. Ayo mari semangat untuk jadi seorang pemenang. Dengan taklukkan segala ego kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Yakin. Pemulihan itu bukan hanya menyembuhkan, tapi membahagiakan hidup kita. Tuhan berkati kita. Amin.